Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamsul Kamarudin Bauta, NBI 1311-8093. Dalam video ini saya akan menjelaskan isu hukum mengenai diskresi. Yang pertama, fakta hukum. Menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, diskresi merupakan keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lalu menggunakan diskresi yaitu sesuai dengan tujuan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Yang demikian yang diatur dalam pasal 6 ayat 2 huruf E junto ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Lalu yang kedua proposisi. Dari fakta hukum tersebut dapat dirumuskan proposisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 22 Ayat 1. Lalu yang kedua, setiap pengguna diskresi pejabat pemerintah bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan menurut Undang-Undang 30 Tahun 2014 Pasal 22 Ayat 2 yang berisi tentang mengisi kekosongan hukum, lalu memberikan kepastian hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu. Lalu proposisi ketiga, penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan yang dimaksud dilakukan apabila penggunaan diskresi menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam pasal 25 ayat 1 dan ayat 2. Lalu yang ketiga yaitu isu hukum. Dari proposisi di atas, maka dapat dirumuskan isu hukum sebagai berikut, yaitu apakah pejabat pemerintah selama ini sudah menggunakan diskresi dengan baik dan benar, dan apakah pejabat pemerintah sudah menjalankan tujuannya menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 22 Ayat 2. Lalu metode pendekatan yang saya gunakan yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif yang di dalamnya terkandung penelitian hukum doktrin. Lalu jenis yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer contohnya yaitu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang diskresi dan tentang tujuan pemerintahan melakukan diskresi. Lalu sekunder yaitu tentang perundang yang digunakan sebagai bahan hukum primer. Lalu dari buku literatur bacaan yang menjelaskan tentang diskresi dan pendapat para ahli. Lalu teknik pengumpulan bahan hukum. Pengumpulan bahan hukumnya yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yaitu berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, teori hukum, ajaran-ajaran ilmu hukum, serta pendapat para sarjana terkemuka. Lalu teknik analisis bahan hukum. Teknik analisis bahan hukum. Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran atau nalar dari penulis. Adapun sifat penelitiannya adalah perspektif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan dan menjelaskan penelitian terhadap isu hukum yang diteliti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.